Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sehat Sukodono, kembali lagi di podcast Mas pencinta kita, di channel kesayangan kita, Puskesmas Sukodono. Sudah lama kita tidak berjumpa di podcast Mas. Untuk kali ini kita akan membahas topik yang menarik juga, tidak kalah dengan topik-topik yang kemarin, yaitu mengenai diare. Sebelum kita mulai podcast Masnya, saya akan perkenalkan dua narasumber di sebelah saya yang cantik-cantik ini. Yang pertama ada Mbak Ria Yuni. Terima kasih, Dokter. Ya, selamat sore ya Mbak. Sore, Dokter. Mbak Ria Yuni sebagai pemegang program dari Diare. Kemudian sebelahnya ada Mbak Eliani Indarsari. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Sebagai pemegang dari program kesehatan lingkungan. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Sudah siap ini untuk ditanya-tanyai? Siap. Siap ya. Baik, kita mulai ya. Jadi kita bahas tentang diare. Sebelumnya saya akan menanyakan dulu kepada Mbak Ria ya. Jadi pengertian dari diare itu apa sih Mbak? Diare ya, Dokter. Ya. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besarnya dengan konsisten lembek atau bahkan cair dengan frekuensi yang lebih sering atau lebih dari 3 kali di dalam satu hari. Diare sendiri pun ada dua, ada diare kronik dan diare akut. Kalau diare akut itu berak cair atau diare kurang dari 14 hari. Kalau diare kronik itu lebih dari 14 hari. 14 hari ya. Gitu. Jadi diare itu enggak sekali konsistensinya lembek dikatakan diare ya. Iya, belum bisa dikatakan. Belum bisa. Jadi para orang tua kalau anak-anaknya masih BAB-nya lembek sekali, belum diare itu ya. Iya. Ingat-ingat ya. Kemudian untuk penyebab diare itu sendiri apa, Mbak? Penyebab diare itu banyak, Dokter. Ada kurang lebih 6. Satu dari infeksi. Infeksi bisa dari bakteri, misalnya E. coli, Salmonella, atau penyebab tipes itu. Terus bisa dari virus, dari parasit, misalnya kayak dari cacing gitu, Dokter. Terus yang kedua dari malabsorpsi. Terus yang ketiga itu dari alergi, bisa dari karena alergi, terus keracunan makanan, terus imunodefisiensi, misalnya kayak HIV dengan pasien AIDS gitu. Jadi penyebab diare itu bermacam-macam tergantung dari penyebabnya ya. Kemudian untuk kita sudah membahas tentang penyebabnya. Nah, untuk tata laksananya sendiri itu bagaimana? Tata laksana diare itu juga kalau sesuai klasifikasi ada 3, Dokter. Klasifikasi diare tanpa dehidrasi itu dengan terapi A, nanti saya sebutkan. Terus klasifikasi diare sedang atau ringan itu dengan terapi B. Klasifikasi diare berat bisa dengan terapi C. Untuk tata laksana menyeluruh kita pakai lintas diare. Itu ada 5, yakni berikan oralit, berikan tablet zinc, ada lagi teruskan misal pemberian ASI dan makanan sesuai usianya, terus lebih selektif antibiotik, dan berikan nasihat kepada keluarga, orang tua atau pengasuh. Itu. Ya. Iya. Jadi untuk terapi tata laksana diare itu kita pakai lintas diare itu ya? Iya, lintas diare. Jadi nggak sedikit-sedikit langsung dikasih antibiotik. Ya. Nah, tadi kan disebutkan ada terapinya itu dengan pemberian zinc sama oralit ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana cara pemberian yang benar, zinc atau oralit untuk kasus-kasus diare? Di sini akan saya berikan contoh untuk pembuatan oralit. Kita berikan bisa pakai gelas belimbing, biasanya kurang lebih 200 ml. Dianjurkan ini air matang ya, Dokter. Biasanya kalau air galon kan kita nggak tahu ya, lebih baik kita rebus dahulu. Oh gitu. Dianjurkan untuk air matang. 200 ml air dengan 1 saset oralit. Oralit sekarang ada aromanya kayak aroma jeruk. Oralit yang sudah diseduh ini
harus dihabiskan kurang lebih dalam waktu 1 jam. Setiap diberikan setelah buang air besar harus dihabiskan. Jadi disendoi gitu Iya, disendokkan sedikit demi sedikit. Jangan langsung diminumkan langsung habis. Soalnya nanti kadang ada yang nggak kuat bisa muntah. Muntah ya. Iya. Terus untuk pasien diare ini wajiblah untuk diberikan tablet zinc untuk biar tidak terulang kejadian ulang kurang lebih 2-3 bulan. Bagus untuk imunitas juga. Jadi anak kita siapapun nggak gampang untuk diare. Diare ya. Gitu. Kalau untuk zinc ini pemberiannya gimana, Mbak? Langsung untuk zinc ini pemberiannya harus berturut-turut selama 10 hari. Walaupun diarenya sudah sembuh pada hari ketiga, harus dilanjutkan sampai 10 hari. Jadi satu strip itu harus habis ya 10 hari. Iya. Dan pemberiannya itu gimana caranya, dikasih air atau langsung di? Iya, 1 hari 1 kali, bisa dilarutkan di air, dalam sendok dikasih air, atau bisa dicampur dengan ASI. Misalnya kalau balita, kalau masih pakai ASI, dicampurkan di ASI, terus nanti diaduk langsung diminumkan. Jadi nanti larut sendiri ya? Oke. Jadi itu sudah jelas sekali cara pemberian oralit dan zinc. Diperhatikan karena nanti juga mempengaruhi dari keberhasilan terapi ya. Iya. Kalau pemberiannya salah nanti juga hasilnya juga terapinya akan lama ya. Iya. Tadi sudah jelas sekali kita bahas mengenai pengertian diare, penyebabnya dan juga tata laksananya. Nah, sekarang saya akan menanyakan mengenai kesehatan lingkungannya ya, karena diare ini adalah penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Ya, Iya. benar begitu Mbak Eli? Benar. Nah, untuk penyebabnya itu apa diare ini? Iya. Jadi diare memang salah satu dari berbagai macam penyakit yang berbasis lingkungan. Kenapa lingkungan berperan dalam penyebaran penyakit ini? Karena lingkungan juga menjadi istilahnya tuan rumah untuk perkembangbiakan dan penyebarluasan penyakit diare sendiri. Faktornya bisa banyak. Salah satunya bisa karena akses sanitasi dasar yang kurang istilahnya kurang aman juga, kurang sehat juga. Terus yang kedua, akses sarana air bersih yang tidak aman dan tidak sehat. Terus kedua, penanganan limbah yang tidak sehat. Limbah ini juga bisa dari limbah cair rumah tangga, bisa dari kegiatan mandi, cuci, seperti itu, juga limbah padat dari rumah tangga. Terus yang terakhir, perilaku hidup bersih dan sehat perorangan. Iya, karena kenapa keempat ini sangat penting? Karena misal salah satunya tidak imbang akan mempengaruhi tingkat penyebaran penyakit itu sendiri. Misal contoh salah satunya seperti ini, kita sudah berperilaku hidup bersih, sudah rajin cuci tangan, sudah rajin potong kuku, tapi kita tidak memperhatikan akses sanitasi dasar. Salah satunya jamban keluarga. Semisal kita tidak punya jamban keluarga yang aman dan sehat. Aman dan sehat itu yang seperti apa? Misal kita tidak buang air besar di jamban, ya, atau jamban kita tidak memiliki septic tank. Gitu. Jadi, semisal kita dalam kondisi sakit diare, mungkin tertular dari daerah satu atau tertular dari teman yang lain, terus kita waktu kena diare juga, kita pasti kan bingung mau BAB di mana, katakan ya, ibaratnya kita BAB di sungai. Otomatis tinja kita seperti yang disampaikan Mbak Ria tadi kan sudah mengandung yang namanya bakteri E. coli. Nah, bakteri yang kita keluarkan tadi melalui tinja secara tidak langsung akan mempengaruhi atau mencemari air bersih di sekitar lingkungan kita. Oleh sebab itu, kenapa kita harus juga memiliki akses sanitasi dasar yang aman. Seperti itu. Dari tinja yang kita keluarkan di sungai tadi, yang mengandung E. coli, nanti bisa mempengaruhi dan mencemari
air bersih di sekitar sungai tadi. Terlebih lagi kalau air sumur warga itu berjarak kurang dari 10 meter dari badan sungainya, seperti itu. Jadi memang faktornya tidak secara langsung ya, secara misal nggak langsung gitu ya. iya, tapi memang bakteri kan akan menyebar sangat cepat, terlebih lagi di jarak yang kurang dari 10 meter 10 dari meter tadi ya. akses sanitasi dasar, seperti itu. Jadi memang faktor lingkungan itu kompleks sekali dan penting sekali ya untuk penyakit terutama di hari ini ya. Nah, untuk itu kita mau menanyakan mengenai STBM itu sendiri ya. Nah, jadi STBM itu apa sih? STBM sendiri itu kepanjangan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, kegiatannya seperti apa? Kegiatannya itu istilahnya kita mau merubah perilaku, pandangan hidup, gaya hidup masyarakat yang tadinya kurang saniter, kurang hygiene, untuk lebih saniter dan lebih hygiene. Seperti itu, dengan cara kita biasanya melakukan pemicuan-pemicuan gitu. Nah, untuk STBM sendiri kan nanti ada banyak poin-poinnya gitu, mana-mana saja yang poin-poin mana saja yang akan dipicu, seperti itu. Nah, untuk STBM itu sendiri kan ada 5 pilar ya? Nah, untuk 5 pilar itu sendiri itu apa sih? 5 pilar itu STBM terdiri dari 5 pilar. 1, stop BABS. Seperti yang saya sampaikan tadi, stop buang air besar sembarangan. Jadi kita buang air besar itu harus secara aman dan sehat. Aman berarti kita harus menempatkan BAB kita, tinja kita di tempat yang aman agar tidak mencemari salah satunya air bersih di sekitar kita. Berarti harus dengan adanya jamban keluarga dan septic tank. Kedua, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Itu sebagai poin kebersihan perorangan, hygiene personal gitu. Karena kenapa tangan ini penting? Tangan ini juga menjadi tuan rumah juga ya dari banyak bakteri gitu. Iya. Terkadang kita lupa habis keluar dari kamar mandi setelah BAB lupa untuk cuci tangan pakai sabun dan air. Ternyata kita tidak nampak di tangan-tangan kita masih ada bakteri E. coli seperti itu. Itu yang nantinya sebagai salah satu penyebab penyakit diare. Itu. Yang ketiga yaitu pengolahan air minum dan makanan yang aman. Kenapa? Itu juga menjadi poin di STBM karena selama ini kan mungkin banyak ya, kalau di daerah sini mungkin banyak yang sudah banyak akses air minum, tapi di bagian lain dari Indonesia kan juga perlu dipertimbangkan. Tapi belum tentu juga dengan akses sanitasi minum yang banyak seperti banyak ditemui itu juga belum tentu sehat dan aman gitu. Jadi perlu dipertimbangkan lagi seperti Mbak Ria sampaikan tadi, Oralit menggunakan air yang matang gitu ya. Kita kan sekarang menemukan banyak sekali depo-depo air minum. Nah, kan kita tidak bisa memastikan depo itu sehat atau tidak. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menanak air minum, merebus air minum, terus diperhatikan cara penyimpanannya. Penyimpanannya harus dengan wadah tertutup gitu dan tidak boleh langsung tersentuh tangan waktu pengambilan air minumnya, seperti itu. Ya, terus yang keempat itu penanganan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga itu berarti kan dari sampah kegiatan dari rumah tangga, seperti hasil memasak, terus hasil kegiatan rumah tangga lainnya, dan itu yang masih menjadi PR kita bersama. Karena selama ini di wilayah Sukodono pun juga belum terpilah terpilah antara sampah organik dan sampah anorganik, sampah kering dan sampah basah. Padahal secara tidak langsung kalau sampah anorganik tidak kita pilah, tidak kita olah sendiri, itu juga akan menjadi tempat perindukan mikroorganisme. Pertama, kedua juga akan menjadi perindukan vektor penyakit seperti
lalat. Iya. Di mana lalat itu juga nanti akan membawa bakteri-bakteri yang salah satunya penyebab penyakit diare. Seperti itu. Yang terakhir, poin kelima dari pilar STPM yaitu penanganan limbah cair. Limbah cair rumah tangga dari kegiatan mandi, cuci piring, dan lain-lain itu harus diamankan di saluran khusus. Biasanya kita menyebutnya saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Lebih syukur lagi, lebih bagus lagi kalau setiap rumah memiliki resapannya masing-masing. Jadi, insya Allah kalau kita sudah memiliki spal sendiri, memiliki resapan sendiri, air bersih, sarana air bersih di sekitar rumah kita, punya tetangga kita, itu juga akan aman dari pencemaran air. Seperti itu. Sangat jelas sekali, sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Eli. Jadi tadi ada 5 pilar. Nah, itu juga penting sekali untuk mencegah penyebaran dari penyakit ya. Salah satunya juga diare ini ya, karena faktor lingkungan itu penting, sangat penting sekali ya. Pemilahan sampah juga dimulai dari diri sendiri ya, untuk memilah sampah rumah tangga ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat bagus dan sangat jelas dari kedua narasumber yang cantik-cantik di sebelah saya ini. Terima kasih Mbak Ria, terima kasih Mbak Eli. Nah, untuk closing seperti biasanya, mari kita yel-yel untuk menambahkan semangat kita ya. Iya. Kita itu 1, 2, 3. Sehat dimulai dari saya, PHBS, yes. Sukodono Jaya Jaya Jaya. Selamat sore, terima kasih. Penutupannya langsung lah. Sehat dimulai dari kita jelas ya. Mulai saya. Sehat dimulai dari saya. Gitu aja loh. Sukodono Jaya Jaya Jaya. Oh iya. Saya